Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan saya Nelly Rupjanisa Utubara. Begitu pula dengan rekan saya ada Tasya Taksania dan juga Marlina. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah dan perkembangan dari psikologi, industri, dan organisasi. Langsung saja kita simak videonya. Baik teman-teman, sebelumnya perlu kita ketahui apa sih psikologi industri dan organisasi itu sendiri secara umumnya. Nah, psikologi industri dan organisasi atau biasanya disingkat dengan PIO adalah suatu studi ilmiah tentang perilaku, kognisi, emosi, dan motivasi serta proses mental manusia yang terjadi di suatu industri atau suatu organisasi. Nah, di Inggris sana, psikologi industri dan organisasi ini dikenal dengan sebutan occupational psychology. Sedangkan di negara-negara Eropa lainnya, biasanya psikologi industri dan organisasi ini dikenal dengan sebutan work and organizational psychology. Dan di Afrika Selatan, psikologi industri dan organisasi ini dikenal sebagai sebutan industrial psychology. Nah, meskipun berbeda-beda nih penyebutannya dari masing-masing negara, namun pada umumnya bidang yang digeluti oleh PIO ini sendiri sama. Baik teman-teman, setelah sebelumnya kita mengetahui apa definisi dari PIO itu secara umum, maka di sini diberikan beberapa definisi dari psikologi industri dan organisasi ini menurut pendapat para ahli. Yang pertama itu ada pendapat dari Emmott di tahun 2010. Dia mengatakan bahwa psikologi industri dan organisasi ini merupakan suatu cabang ilmu psikologi yang mengaplikasikan prinsip-prinsip dari ilmu psikologi di dalam suatu tempat kerja. Kemudian ada pendapat dari Ketch dan Kahn di tahun 1978. Menurut Ketch dan Kahn bahwa psikologi industri dan organisasi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia di dalam suatu organisasi. Perilaku yang efektif bagi individu di dalam suatu organisasi serta kepuasan dan kesejahteraan bagi individu-individu di dalam suatu organisasi. Dan kemudian ada pendapat dari Bloom dan Naylor di tahun 1968. Menurut Bloom dan Naylor, psikologi industri dan organisasi ini merupakan suatu aplikasi atau pengembangan prinsip-prinsip ilmu psikologi terhadap kegiatan manusia dalam konteks bisnis dan industri. Baik, selanjutnya kita membahas tentang sejarah perkembangan PIO di Indonesia. Ketika di Indonesia secara resmi diakui oleh Belanda pada tahun 1949, maka kegiatan psikologis yang menggunakan alat-alat tes psikologis kemudian mulai dilakukan oleh beberapa orang. Yang pertama itu dilakukan oleh Balai Psikoteknik dari Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia yang mengadakan seleksi siswa untuk masuk ke sekolah menengah kejuruan teknik serta pengukuran psikometrik untuk keperluan penjuruan sekolah. Nah, yang kedua dilakukan oleh Pusat Psikologi yang menyelenggarakan seleksi dan penjuruan bagi para anggotanya berdasarkan pengukuran psikometris. Kemudian lanjutan dari sejarah perkembangan psikologi industri dan organisasi pada tanggal 3 Maret 1953 di bawah pimpinan Profesor Dr. Slamet Imam Santoso didirikanlah sebuah lembaga pendidikan asisten psikologi dan balai psikoteknik dari Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia yang kemudian dilebur ke dalamnya menjadi bagian dari psikologi kejuruan dan perusahaan. Kemudian, jurusan dari kedokteran di Universitas Indonesia berkembang menjadi jurusan psikologi dan di tahun 1960 berubah menjadi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dan seterusnya, di bagian psikologi kejuruan dan perusahaan ini sekarang telah berubah menjadi bagian dari psikologi industri dan organisasi.
Kemudian selanjutnya ada objek kajian PIO. Yang pertama itu ada organisasi yang mencakup dari desain organisasi, teori organisasi, budaya organisasi, perubahan dan pengembangan organisasi, serta perilaku organisasi. Kemudian yang kedua ada kelompok yang membahas tentang proses kelompok, dinamika kelompok, dan komunikasi di dalam kelompok. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada individu, yaitu rekrutmen dan seleksi, pengembangan individu, perencanaan karir, serta berbagai proses belajar individu dalam organisasi. Nah, kemudian ada tujuan dari psikologi industri dan organisasi. Yang pertama itu, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan yang dicapai dengan dua pendekatan. Antara lain, yang pertama itu ada pendekatan industrial dan pendekatan organisasional, yang dimana pendekatan industrial ini berfokus pada menentukan kompetensi untuk mendukung pekerjaan, melengkapi organisasi dengan staf yang telah memiliki kompetensi, dan meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan. Kemudian ada pendekatan organisasional, yaitu untuk menciptakan struktur dan budaya organisasi yang akan memotivasi karyawan untuk bekerja dengan baik, memberi informasi yang dibutuhkan karyawan tentang pekerjaannya, dan menciptakan kondisi kerja yang aman, serta menghasilkan lingkungan kerja yang nyaman dan memuaskan. Selanjutnya ada pendekatan PIO, yang dimana adalah psikologi industri, yaitu berorientasi pada perusahaan, menekankan peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui penggunaan yang tepat dari personalia atau sumber daya manusianya. Kemudian, bidang psikologi industri ini memiliki 4 cabang penekanan. Yang pertama ada analisis dan evaluasi pekerjaan, yang kedua ada seleksi pegawai, yang ketiga pelatihan, dan yang keempat itu ada penilaian kinerja. Nah, kemudian psikologi organisasi ini menekankan pada persepsi psikologis pekerja terhadap hubungan antar orang di lingkungan kerjanya yang akan mempengaruhi kepuasan, komitmen, efisiensi, dan produktivitas kerja mereka. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi kajian psikologi organisasi. Yang pertama itu ada pendekatan manajemen, yang kedua ada komitmen pegawai, yang ketiga makna kerja, dan yang keempat itu adalah gaya kepemimpinan. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup PIO. Michel J. Amott pada 2004 menyebutkan ada 4 bidang utama dari psikologi industri dan organisasi. Yang pertama adalah psikologi personalia atau personal psychology yang membahas tentang pengelolaan tenaga kerja mulai dari perencanaan, penerimaan, penempatan, pengembangan, pemeliharaan hingga keluarnya tenaga kerja dari perusahaan. Kemudian yang kedua ada psikologi organisasi atau organizational psychology yang membahas tentang tingkah laku manusia di dalam organisasi, baik sebagai individu maupun anggota kelompok untuk meningkatkan performa kerja individu dalam organisasi. Kita memasuki ke yang nomor 3. Yang pertama itu kita memasuki ke dalam ruang lingkup PIO. Ada 4. Yang selanjutnya itu dia membahas tentang training dan pengembangan. Nah, di mana di dalam psikologi industri ini diperlukan training. Nah, di mana training ini merupakan suatu proses di mana individu itu mendapatkan suatu kemampuan, pengetahuan serta keterampilan untuk individu itu mencapai suatu tujuan dari organisasi itu. Nah, selanjutnya kita membahas yang selanjutnya itu ada ergonomi. Ergonomi itu membahas tentang bagaimana interaksi antara manusia dengan mesin, yang dimana itu dapat bagaimana dia mendapatkan kenyamanan serta keamanan dari kerja di dalam industri itu sendiri. Nah, selanjutnya itu kita membahas tentang manfaat dari PIO. Yang pertama itu manfaat dari PIO itu sendiri yaitu membantu organisasi serta perusahaan untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri atau perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya itu menjembatani kebutuhan individu dan organisasi itu sendiri. Manfaat yang ketiga itu adanya meningkatkan kemampuan manusia dalam setting kerja, yaitu bukan hanya saja
bukan hanya meningkatkan kompetensi dari individu itu sendiri, melainkan juga mengembangkan organisasi itu sendiri. Manfaat selanjutnya itu yaitu menjamin kesejahteraan individu, tetapi juga memperhatikan kepuasan kerja dari individu itu sendiri. Nah, PIO ataupun biasanya disingkat dengan psikologi industri dan organisasi itu dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan dan ilmu terapan. Nah, kenapa dikatakan dengan ilmu pengetahuan? Dikatakan dengan ilmu pengetahuan di mana psikologi industri dan organisasi ini berusaha untuk menambah dan memperluas pengetahuan manusia dalam kerja. Nah, dapat dikatakan sebagai ilmu terapan ataupun ilmu praktek di dalam suatu psikologi industri dan organisasi ini, dikarenakan itu dapat dia itu merupakan penerapan dari pengetahuan untuk memecahkan masalah sebenarnya yang ada di dalam dunia kerja dalam suatu organisasi itu sendiri.